Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi Ringan Amatiran ala gue. Gue bikin hari ini video ini sorry ya di hari Senin 7 Juli siang hari menuju ke sore hari. Gue ingin ngobrol ringan terkait dengan pemain Manchester United. Jadi kan pre-season sudah selesai nih. Manchester United sudah merampungkan persiapan menuju musim depan. Pertandingan terakhir seri 1-1 menghadapi Athletic Bilbao, lebih banyak menurunkan pemain lapis kedua, pemain cadangan ya katakanlah demikian, dan juga pemain muda. Sehari sebelumnya Manchester United dengan tim utama bermain di Old Trafford, unggul 3-1 menghadapi RC Lens. Di Amerika Serikat, Manchester United melakoni atau menjalani beberapa pertandingan, ada yang menang, beberapa juga kalah. Gue ingin ngobrol ringan ya terkait dengan pergerakan nih pemain Manchester United, karena masih belum selesai. Jeda transfer atau jendela transfer musim panas ini masih terbuka. Artinya masih sangat mungkin pemain ini akan datang dan juga pergi. Manchester United dikabarkan secara kencang ini mengincar Sofyan Amrabat. Tapi video kali ini gue gak akan membahas tentang masalah Sofyan Amrabat. Tapi menurut gue, siapa saja pemain Manchester United yang punya peluang untuk cabut nih dari klub, mungkin dipinjamkan atau bahkan dijual, terutama setelah pre-season selesai. Jadi Erik ten Hag ini kan sudah jelas melihat pemain-pemain mana saja pemain yang bisa bermain dengan sistem, dengan skema, dengan filosofi bahkan yang ingin diterapkan di atas lapangan. Gua melihat secara permainan Manchester United ini tidak jauh berbeda sebenarnya dari musim lalu, yaitu dengan mengandalkan pressing yang ketat, yang rapi, dan juga secara berkelanjutan, secara konsisten di atas lapangan, lalu juga mengandalkan transisi yang cepat dari bertahan ke menyerang. Di sisi lain gue juga melihat bagaimana Manchester United ini secara kolektif sebenarnya, secara umum ya, cukup kuat lini pertahanannya. Hanya saja Manchester United sering dalam beberapa kesempatan fokusnya ini hilang, sehingga ketika fokus itu hilang, tim lawan mampu memanfaatkan. Bagaimana dengan lini serang Manchester United? Dari beberapa pertandingan, gue melihat lini depan Manchester United yang baru saja mendatangkan Rasmus Højlund, walaupun belum dicoba, kemungkinan akan langsung di partai resmi Manchester United, mungkin di pertandingan pertama menghadapi Wolves, itu bisa saja terjadi. Tapi maksud gue begini, lini depan Manchester United ini capable atau mampu sebenarnya untuk mencetak gol. Dibuktikan di beberapa pertandingan Manchester United. Hanya saja memang konsentrasi dari para pemain ini fokus. Apakah ini terkait dengan situasi fisik? Itu bisa saja terjadi. Tapi konsistensi, fokus, konsentrasi inilah menurut gue yang sebenarnya harus diperbaiki nomor satu dari Manchester United. Karena musim lalu Manchester United sebenarnya dengan skuad yang ada ya musim lalu itu, dengan segala dalam tanda kutip compang-campingnya, bisa loh bermain oke, menghasilkan hasil yang bagus, mengimbangi atau bahkan unggul bahkan dari tim-tim besar sekalipun, tim-tim yang mungkin lebih mapan di kompetisi Liga Inggris ataupun juga Eropa. Nah, sekarang tinggal dilanjutkan, ditingkatkan. Jadi tidak banyak momen-momen Manchester United kehilangan fokus dan juga kehilangan konsentrasi. Balik lagi, setelah pre-season ini selesai, siapa kira-kira pemain Manchester United yang punya peluang cabut? Gua menilai ada 4 pemain yang bisa cabut dari Manchester United. Dimulai dari Dean Henderson dulu. Dean Henderson, pemain ini ketika Manchester United menjalani pre-season di awal-awal, ikut latihan bersama dengan tim, tapi di perjalanan pre-season ini dia tidak pernah diberikan kesempatan oleh Erik ten Hag, atau Erik ten Hag lebih banyak memberikan waktu kepada Tom Heaton atau bahkan kiper muda sebelum mendatangkan Andre Onana. Gua melihat masa depan Dean Henderson ini sudah selesai di Manchester United. Dikabarkan Nottingham Forest berminat untuk mendatangkan, tapi belum ada tawaran resmi. Musim lalu tampil bagus bersama dengan Forest, tapi sempat cedera ya Dean Henderson, dan dikabarkan kedua belah pihak ini sepakat ingin bekerja sama lagi. Ada kemungkinan pinjaman berujung dengan pembelian atau bahkan langsung pembelian secara permanen. Tapi gue melihat Dean Henderson punya peluang untuk meninggalkan Manchester United di musim panas ini. Pemain kedua yang gue nilai punya peluang untuk meninggalkan Manchester United, sekali lagi ini gue bisa salah ya, di 4 pemain ini mungkin ada yang benar semua, salah semua bahkan, tapi yang jelas ya ini secara ringan amatiran saja. Fred bahkan tidak ikut serta ya kan di Tour Amerika, ada masalah personal, tapi
beberapa kabar justru memberitakan ya dia punya peluang yang sangat besar untuk cabut dari klub. Galatasaray, Lazio, dan bahkan klub dari Arab juga dikabarkan berminat untuk mendatangkan Fred. Fabrizio Romano mengatakan dalam waktu sepekan ini Manchester United fokus betul supaya Fred ini bisa ditransfer ke klub lain. Jadi gue menempatkan Fred sebagai pemain yang sangat mungkin bisa meninggalkan Manchester United. Bagaimana pemain lain seperti Harry Maguire contohnya, ya secara realistis gue menilai kalau seandainya ada tawaran yang bombastis mungkin akan dilepas. Tapi kalau itu tidak terjadi, dengan apa yang dilihat selama preseason, Harry Maguire menurut gue akan menjadi bagian dari skuad Manchester United musim depan. Johnny Evans bagaimana? Gue melihat Johnny Evans juga punya peluang untuk diambil secara permanen, tentu saja secara gratisan. Pemain yang sudah berumur senior ini menurut gue sebenarnya cocok dalam tanda kutip sebagai peran pemain backup, mungkin pemain pilihan ketiga. Sehingga Manchester United juga di posisi center back ini punya pilihan lebih banyak lagi, bukan hanya Rafael Varane, Lisandro Martinez, Victor Lindelof, Harry Maguire, tapi juga ada pemain lain ini, pemain senior, bukan pemain muda, karena dianggap supaya bisa memberikan persaingan kompetisi yang ketat untuk menjadi backup dari center back Manchester United. Ini menurut gua luar biasa loh, kompetisi untuk menjadi backup, ya kan, Victor Lindelof, Harry Maguire, dan juga siapa tuh namanya, Johnny Evans. Dan balik lagi gue menilai Harry Maguire dengan situasi saat ini, gajinya dia yang juga tinggi, tidak banyak klub yang mampu menyanggupi gaji seperti itu. Biaya transfer juga menurut gue Manchester United menolak 20 juta kan kabarnya, berarti ingin lebih. Gue gak yakin ada klub yang sanggup katakanlah di harga 40 atau bahkan 50. Manchester United dikabarkan juga sudah siap sebenarnya mengincar pemain sebagai backup kalau Harry Maguire cabut, tapi gue menilai peluang itu kecil. Brandon Williams bagaimana? Bisa jadi Brandon Williams juga cabut ya. Gua melihat pemain ini yang dimainkan di beberapa kesempatan, oke, tampil bagus tapi tidak secara konsisten. Gua melihat untuk sisi kanan Manchester United sudah ada Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot. Di kiri ada Luke Shaw, Alvaro Fernandes menurut gua tampil bagus. Belum lagi Tyrell Malacia yang memang masih cedera, tapi lihat dari situasi musim lalu nampaknya memang diproyeksikan oleh Erik ten Hag memiliki peran sebagai pemain rotasi ataupun juga sebagai pemain backup, sehingga gue menilai Brandon Williams juga punya peluang untuk meninggalkan Manchester United. Jadi ada Dean Henderson, ada Fred, ada Brandon Williams, satu lagi, nah ini mungkin kejutan ya, oke, Donny van de Beek, yes or no, gue menilai pemain ini dikabarkan dia juga ingin mendapatkan menit bermain yang tinggi. Kemarin penampilannya menurut gua so-so, biasa-biasa saja ketika menghadapi Athletic Bilbao. Justru sebenarnya lebih tertutupi oleh penampilan dari Hannibal Mejbri yang tampil juga bagus ketika Manchester United kalah menghadapi Wrexham. Kemarin menurut gua memberikan warna yang berbeda ketika menghadapi Athletic Bilbao, tapi justru itu gua nilai Hannibal Mejbri punya peluang untuk cabut dari Manchester United. Mungkin bukan permanen, mungkin sebagai pemain pinjaman. Supaya apa? Supaya lebih banyak mendapatkan menit bermain untuk perkembangannya, untuk developmentnya. Jangan lupa di posisi tengah Manchester United masih ada Kobbie Mainoo yang nampaknya lebih diproyeksikan sebagai backup dari seorang Casemiro. Apakah Hannibal Mejbri mungkin nanti baru musim dingin ataupun musim panas ini sudah langsung cabut? Bisa saja terjadi sih menurut gue. Tapi gue menilai Hannibal Mejbri ini justru yang punya peluang besar untuk cabut dari klub, seperti musim lalu dipinjamkan ke Birmingham. Gua harapkan sih mudah-mudahan ya musim ini dia bisa dipinjamkan ke klub Premier League, entah itu ke Luton contohnya ataupun ke tim lain ya, supaya dia juga punya atau merasakan berkompetisi di level tertinggi kompetisi sepak bola Inggris sih. Gua harapkan demikian. Jadi gua memperkirakan Hannibal Mejbri ini punya peluang untuk cabut. Bagaimana pemain lain seperti Jadon Sancho? Gue tidak melihat demikian. Gue melihat Jadon Sancho masih akan berada di Manchester United. Ya dari sisi bisnis transfernya tidak mudah ya. Manchester United berinvestasi dengan nilai cukup tinggi, gajinya pun juga cukup tinggi. Nampaknya akan lebih dimanfaatkan oleh Erik ten Hag di posisi lain, di posisi mungkin false nine, ya kan. Manchester United akan lebih punya banyak pilihan di sana, karena selain Jadon Sancho, gue perkirakan juga Anthony Martial masih tetap ada di Manchester United. Pemain yang absen karena cedera. Kita tahu ya memang ketersediaan dari sang pemain ini tidak bagus, tidak banyak.
Dan nampaknya akan digeser sebagai pilihan ketiga dengan mendorong Jadon Sancho sebagai pilihan kedua, dan pilihan pertama mungkin ada di seorang Rasmus Højlund. Marcus Rashford tentu saja bisa digeser juga sebagai penyerang tengah, dan di kiri mungkin akan diisi oleh Garnacho. Tapi balik lagi ke soal Jadon Sancho, gue pikir sih dia tetap akan menjadi bagian squad dari Manchester United musim depan ini. Jadi balik lagi 4 pemain menurut gue yang punya peluang untuk cabut dari Manchester United ya. Ada Dean Henderson, Fred, lalu siapa tadi tuh? Brandon Williams dan juga Hannibal Mejbri. Bagaimana menurut Sobat Football United nih 4 pemain kira-kira yang cabut dari Manchester United, baik itu secara permanen maupun secara pinjaman? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.